untuk logistik dan peralatannya serta pengadaan ataupun pemenuhan. Nah, pemenuhan ini tidak hanya dari APBN tetapi juga dari perolehan lainnya, tentunya yang sah. Halo sahabat tangguh, selamat datang di podcast BNPB. Kali ini bersama Alia Faradila yang akan memandu podcast BNPB hari ini. Tentunya kita akan membahas isu dan informasi terkini nih terkait penanggulangan bencana di tanah air. Karena update bencana jangan tunggu sampai jadi korbannya. Nah, sahabat tangguh gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sahabat tangguh sehat-sehat selalu ya, karena Indonesia nih sudah mulai masuk musim hujan dan beberapa wilayah di tanah air sudah mulai mengalami bencana hidrometeorologi basah atau banjir, terus juga tanah longsor ya. Mungkin dari sahabat tangguh ada yang mengalami kejadian itu. Nah, akibatnya karena ada banjir dan tanah longsor sebagainya itu banyak warga yang terdampak nih, dan akhirnya kebutuhan dasar mereka juga terganggu. Nah, di saat tertimpa musibah seperti itu, pasti dibutuhin banget nih bermacam kebutuhan harian untuk korbannya. Mulai dari tempat tinggal sementara ya, mungkin ada teman-teman yang tempat tinggalnya sudah tidak bisa ditempati lagi karena terkena bencana. Lalu juga ada air bersih, makanan, pakaian, dan tentunya banyak lagi nih hal-hal yang dibutuhkan pada saat tertimpa bencana itu ya. Nah, makanya di BNPB nih, bagi sahabat tangguh yang belum tahu, ada yang namanya Kedeputian Logistik dan Peralatan. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas terkait logistik dan peralatan. Tentunya dengan narasumber yang ciamik banget nih hari ini. Nah, sudah hadir bersama kita hari ini narasumber yang cantik banget narasumbernya hari ini, sahabat tangguh, yang akan membahas tuntas hal-hal terkait aktivitas logistik dalam penanggulangan bencana. Sudah hadir bersama kita Ibu Sri Widyastuti SAP MSI selaku Kepala Subdirektorat Kemitraan, Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB. Selamat datang di studio podcast BNPB, Bu Wiwit ya, aku manggilnya ya. Nah, sebelum kita ngobrol boleh disapa dulu Bu, sahabat tangguh yang ada di rumah. Sahabat tangguh, selamat berjumpa dengan kami dari Deputi Logistik dan Peralatan ya. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Mbak Alia. Siap. Ibu apa kabar hari ini? Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya. Semoga ini karena kan udah mulai musim hujan dan banyak juga kayaknya sahabat tangguh yang udah mulai sakit nih ya karena perbedaan cuaca dari panas ke hujan gitu ya. Nah, Ibu ini kan selaku Kepala Subdirektorat Kemitraan, Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan. Nah, Bu Alia ini penasaran banget. Kalau yang Alia tahu itu ya, terkait dengan logistik dan peralatan itu kan sesimpel beli barang itu ya, misalnya sembako dan lain sebagainya, terus nanti disimpan di gudang. Habis itu kalau ada bencana didistribusikan. Udah selesai, itu doang kegiatannya. Tapi sebenarnya apa aja sih Bu gitu tugas dan fungsi juga kegiatan yang dilakukan sama teman-teman di Kedeputian Logistik dan Peralatan di BNPB ini. Mungkin boleh dikasih gambarannya sedikit Bu ke sahabat tangguh. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan Kedeputian Logistik dan Peralatan ini memiliki tugas menyusun kebijakan terkait logistik dan peralatan ya Mbak. Dan di Kedeputian Logistik Peralatan itu terdiri dari 2 direktorat, Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan dan Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan. Tadi yang disampaikan Mbak Alia itu betul, pendapat masyarakat memang logistik ini berarti barang, hanya cukup beli dan sebagainya. Yeah. Sedangkan dalam logistik itu sendiri pengertian logistik itu berasal dari bahasa Yunani. Logos itu yang berarti rasio, orasi, dan logistikal itu kita pandai berhitung. Logistik itu merupakan suatu seni proses alur barang dari mulai perencanaan sampai pendistribusian yang membutuhkan moda transportasi. Yang kita urus mulai dari barang, jasa, dan juga informasi seperti itu. Jadi pengertian terkait logistik ini tidak hanya
berupa barang saja, tetapi suatu proses itu, Mbak. Nah, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedeputian logistik dan peralatan ini terdapat ketetapan ataupun peraturan BNPB nomor 4 tahun 2018 tentang sistem manajemen logistik dan peralatan. Di situ mengatur mulai dari perencanaannya, pengadaannya, penyimpanannya, pendistribusian serta penghapusannya, dan itu semua dilaksanakan secara menyeluruh terpadu. Menyeluruh terpadu ini kita melibatkan kementerian lembaga usaha dan masyarakat, seperti itu, Mbak. Oke, jadi maksudnya logistik tuh sekompleks itu ya, Bu. Ternyata bukan hanya peralatan, tapi logistik itu adalah sebenarnya sebuah proses gitu ya, Bu. Yang mana di dalamnya ada alurnya, mulai dari perencanaan bahkan sampai penghapusan. Berarti maksudnya teman-teman tuh kalau penghapusan gimana, Bu? Maksudnya apakah untuk barang-barang misal nggak jadi didistribusi terus dihapus atau seperti apa gitu, Bu? Jadi kalau untuk proses penghapusannya itu tidak hanya barang yang tidak bisa distribusi. Umpamanya kita menerima barang itu sudah rusak ataupun kedaluarsa, kita tidak distribusikan ke masyarakat. Terutama ini terkait permakanan ya. Terus peralatan yang sudah rusak kita tidak distribusikan. Seperti itu. Terutama saat darurat itu kadang kita banyak menerima barang-barang yang sudah rusak atau kedaluarsa, kita tidak distribusi. Jadi maksudnya banyak sekali alurnya, tidak hanya beli terus disimpan terus didistribusi gitu ya, Bu. Nah, berarti artinya ada mekanisme atau manajemen khusus untuk pelaksanaan logistik dan peralatan ini. Nah, boleh dijelasin nggak, Bu, apa aja tuh mekanisme dan manajemen khusus untuk si Lokpal ini? Tadi yang saya sampaikan sesuai dengan Perban nomor 4 tahun 2018 tentang sistem manajemen logistik dan peralatan, mulai dari perencanaannya. Nah, ini perencanaan ini kita menganalisis kebutuhannya secara keseluruhan itu berapa saja sih untuk logistik dan peralatannya, serta pengadaan ataupun pemenuhan. Nah, pemenuhan ini tidak hanya dari APBN, tetapi juga dari perolehan lainnya, tentunya yang sah ya, Mbak ya, seperti halnya hibah ataupun donasi. Terus terkait penyimpanannya. Nah, ini penyimpanannya ini sebenarnya kalau logistik kita kupas sehari tidak cukup, akan tuntas, ya. Betul. Ini penyimpanan ini bagaimana sistem pencatatan dan sebagainya, serta pendistribusian. Nah, pendistribusiannya ini juga kita itu logistik itu berbeda. Kita kan logistik kemanusiaan ya, Pak. Kan logistik itu ada 3, logistik militer, logistik komersil, dan logistik kemanusiaan. Nah, itu kita lah di BNPB ini. Karena ini memiliki sifat yang berbeda, karena yang kita layanin itu manusia ataupun masyarakat yang terjadi korban bencana. Ini harus kita harus memiliki prinsip-prinsip, yaitu 7 prinsip, yaitu tepat jumlah atau kualitas, tepat jenis, terus tepat sasaran, tepat biaya, tepat pelaporan. Itu kita harus dihitung secara cermat, seperti itu. Nah, mungkin kita balik lagi sedikit ya, Bu. Namanya ini kan Kedeputian Logistik dan Peralatan. Sebenarnya apakah memang ada perbedaan antara logistik dan peralatan atau memang enggak, itu cuma namanya aja gitu, Bu? Ya. Baik, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pengertian logistik itu suatu proses ya untuk ini. Dan kalau kita mengartikan logistik itu pasti makanan ya, atau barang gitu. Nah, sebenarnya itu kan suatu ilmu. Jadi di sini peralatan ini merupakan bagian daripada logistik yang akan kita kirimkan ke masyarakat. Barang-barang termasuk jenis barang bantuan, yaitu logistik dan peralatan ini. Seperti itu sih, Mbak. Jadi logistik lebih kepada alurnya, peralatan itu apa yang akan disampaikan ke masyarakat. Betul, gitu ya. Nah, tadi kan sudah sekompleks itu untuk alur penyerahan logistik dan peralatannya. Berarti kan ada
prinsip atau pedoman nih Bu yang harus dipegang mungkin sama teman-teman di Lokpal atau juga mungkin semua semua yang berhubungan dengan logistik peralatannya. Apakah ada prinsip yang harus dijadikan pedoman dan dipegang dalam aktivitas si logistik dan peralatan itu, Bu? Iya, tadi yang awal saya sampaikan itu 7 prinsip itu ya Mbak, itu tetap harus dipegang, dan itu kita dalam menjalankan prinsip-prinsip tadi itu kita juga harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu kita tetap melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga usaha dan juga lembaga masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua, kita memperhatikan arus pergerakan masyarakat. Karena saat terjadi bencana itu pasti masyarakat ini mencari tempat yang aman ya. Betul, ini kita harus memperhatikan kira-kira masyarakat ini kemana atau titik gitu pengungsiannya ya. Kemana. Nah itu kita saat akan mendekatkan bantuan itu harus mengikuti pergerakan masyarakat. Terus yang ketiga, kita juga harus memperhatikan kebudayaan masing-masing daerah, karena Indonesia ini kan beragam ya Mbak ya. Kadang seperti halnya teman-teman di Bali, kita tidak bisa memberikan bantuan berupa daging karena tidak makan daging. Iya, betul. Terus saat proses pendistribusian seperti halnya di Padang, waktu kita mendampingi Padang itu dari kecamatan itu levelnya ke negari kalau tidak salah. Kalau ke Papua itu ke distrik seperti itu. Nah ini kita juga harus mengikuti budaya ataupun kebiasaan yang sudah ada di daerah. Di daerah ya. Gitu ya Bu. Nah itu kan tadi banyak perbedaan kayak gitu. Maksudnya sampai budaya pun diperhatikan gitu ya. Padahal ya mungkin masyarakat ngiranya cuma distribusi logistik aja gitu kan. Pasti sama aja lah di mana-mana juga gitu kan. Nah ada nggak sih Bu pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu ya saat melakukan aktivitas logistik di daerah gitu? Karena kan tadi cerita Ibu pokoknya di daerah ini beda dengan yang ini gitu. Mungkin ada pengalaman menarik yang bisa diceritakan ke sahabat tangguh nih Bu. Banyak sebenarnya terkait pengalaman penanganan logistik peralatan ya. Terutama kan kita dalam tugas darurat. Dan juga sebenarnya di kedeputian logistik peralatan ini juga tidak hanya saat darurat saja. Kita melakukan perencanaan, kesiapsiagaan, itu kita harus berkoordinasi juga dengan teman-teman kementerian lembaga dan juga lembaga usaha di bidang kelogistikan. Kita dengan asosiasi dan sebagainya. Nah untuk pengalaman-pengalaman tersebut banyak sekali Mbak Alia, karena kita ditugaskan itu pasti namanya darurat ya. Kalau teman-teman yang lain, kementerian yang lain bencana kita pergi ya. Kalau BNPB kan keistimewaannya saat terjadi bencana justru kita malah mendatangi lokasi bencana. Teman-teman yang lain pada pergi, kita malah datang. Iya, kita malah mendatangi. Nah, itu banyak sekali tantangannya dan juga cerita-cerita menariknya dalam tugas-tugas darurat. Mungkin boleh ceritain Bu salah satu pengalaman yang gitu yang paling diingat. Yang kita itu di logistik ya. Saat pendistribusian terlambat dari kan kalau pengungsian itu kan kita di gudang, itu pendistribusiannya kan kita ke pos pengungsi. Betul. Ataupun kita ke kecamatan, ke kelurahan, itu kan sudah kewenangannya daerah. Betul. Ataupun posko. Kadang terlambat itu bisa ngamuk Mbak ke kita, datang ke kita. Padahal udah selesai tugas kita. Iya betul, karena kita sudah disampaikan ke posko ataupun ke kecamatan. Itu karena melalui proses ya, ada yang terlambat belum terima, sedangkan yang lainnya sudah menerima, datang ke kita ngamuk, mau bakar gudang. Astaga, sampai mau bakar gudang Bu. Pokoknya bisa ambil bernangis-nangis. Nah kita mensiasatinya, terutama saya kan kebetulan ibu-ibu ya. Itu yang ngamuk bapak-bapak ya saya tenangkan, saya peluk, saya ini. Itulah mungkin siasat untuk agar tidak
jadi rame Iya, gitu. betul. Menenangkan pengungsi itu memang tanggung jawab kita juga seperti itu. Jadi ada tips and triknya ya Bu untuk menghadapi masyarakat yang maksudnya mereka juga kan pasti udah merasa sedih, capek kena bencana, terus kok belum dapat bantuan gitu ya, jadinya ya udah ngamuk-ngamuk deh gitu ya, bahkan sampai mau ngebakar gudang itu, coba bayangin. Terus kalau ini, wah Bu, apa nggak berat ya sebagai seorang perempuan tugas kedarurat, apalagi di logistik, kita ngangkat-ngangkat karung ya, kalau udah itu satu kardus, betul, banyak-banyak apa itu. Saya selalu memotivasi teman-teman daerah juga, kan juga ada nih yang ada di bidang logistik itu perempuan, jangan kecil hati. Justru perempuan itu kita lebih kuat, kita bisa menggerakkan 100 orang dengan satu jari. Colek bapak-bapak, Pak tolong bantu kita. Pasti yang 10 itu akan membantu kita. Betul, parah ya Bu kalau nggak mau dibantu mah gitu. Nah tadi Ibu nyebut di daerah, kalau di daerah sendiri apakah ada mereka punya misalnya penyimpanan sendiri atau memang harus dari BNPB yang menyampaikan ke daerah gitu Bu? Ya, pertanyaan menarik nih Mbak. Jadi terkait penyimpanan ini hal yang sangat penting juga ya di dalam logistik. Jadi BPBD ini standarnya memiliki ruang penyimpanan ataupun gudang lah, karena itu menjadi persyaratan, dan ini selalu menjadi permasalahan saat darurat. Pasti kita akan kesulitan tempat penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan ini tugasnya daerah untuk menyediakan ruang penyimpanan. Nah, teman-teman daerah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, karena untuk pemenuhan fasilitas itu di Kementerian Dalam Negeri, seperti itu. Itu. Jadi di beberapa daerah ada yang memang udah punya penyimpanan sendiri, sudah, ada yang memang ada yang belum, ya gitu Bu. Wah, luar biasa, seru banget ya ternyata perlogistikan ini gitu, maksudnya sekompleks itu. Yang dilihat kan juga cuma hanya di saat darurat gitu, tapi ternyata sebelum darurat pun teman-teman di logistik dan peralatan ini sudah banyak aktivitasnya gitu ya Bu ya. Jadi kita juga semakin paham nih. Nah, gimana kalau kali ini kita lanjut nih Bu. Jadi di BNPB itu di podcast BNPB ini ada yang namanya sesi mitos atau fakta nih Bu. Jadi kita kumpulin asumsi dari sahabat tangguh terkait dengan aktivitas logistik. Nanti Alia akan melempar beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan ditampilkan juga di layar. Nanti Ibu bisa menjawab dengan mengangkat papan mitos atau fakta. Ini udah kita siapin Bu papannya. Nanti kalau jawabannya mitos berarti ininya mitos, kalau fakta berarti ininya fakta. Oke, ini Bu. Jangan sampai kebalik ini. Iya, bahaya Bu. Jadi ke sana ya? Iya, betul. Nanti kalau mitos ya mitos, kalau fakta yang fakta. Oke Bu, udah siap kita main? Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Kita mulai mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Nah, ini mitos atau fakta yang pertama nih. Logistik hanya berupa bentuk fisik atau alat dalam penanggulangan bencana. Ini udah sering banget tadi disebut sama Bu Wiwit ya di depan. Boleh Bu, jawabannya mitos atau fakta? Nah, mitos ya. Iya. Jadi boleh dijelasin nih Bu, boleh mungkin ditekanin lagi nih untuk sahabat tangguh. Jadi logistik itu tidak hanya berarti barang ya ataupun makanan, tetapi suatu seni ataupun alur proses perpindahan barang, jasa, informasi, dan bahkan SDM itu juga kita kesini itu juga betul. Merupakan logistik, kita butuh transportasi dan sebagainya itu. Jadi SDM itu juga bagian dari logistik dan peralatan itu ya Bu. Nah tadi juga seperti yang tadi sempat kita bahas juga, logistik itu bukan hanya berbentuk fisik seperti barang-barang atau peralatan, tapi menyeluruh sampai alur-alur dan lain sebagainya gitu ya Bu. Lalu lanjut kita ke mitos atau fakta yang kedua. Nah, dukungan logistik dan peralatan tidak hanya saat tanggap darurat bencana. Fakta. Jadi dukungan ini udah dimulai dari kapan Ibu? Karena kan kalau Alia yang mikir ya gitu, ngapain kalau nggak ada darurat orang dikasih bantuan kan gitu ya Bu, mikirnya kayak gitu. Nah, gimana Bu? Ternyata fakta nih, tidak hanya saat tanggap darurat. Betul. Jadi kita tidak hanya darurat saja ya, kita baru mendistribusikan bantuan. Kita juga ada
penguatan kelembagaan. Kita mengirimkan bantuan itu sebelum terjadi bencana. Ini kita sudah mendistribusikan barang bantuan. Tujuannya mendekatkan barang bantuan ke lokasi bencana. Nah itu kita sampaikan ke BPBD. Itu satu. Kedua terkait dengan dukungan fasilitas. Sekarang ini kita sedang membangun klaster logistik. Kita melakukan pendampingan ke daerah untuk membentuk suatu organisasi yang mewadahi koordinasi dan sharing informasi terkait bidang logistik. Itu disebut klaster logistik yang beranggotakan OPD terkait bidang logistik, lembaga usaha di bidang logistik. Itu ada asosiasi-asosiasi isinya seperti halnya ALFI, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, Asperindo, Aptrindo dan sebagainya. Jadi nggak hanya BNPB ya, Bu ya? Terus itu kita sudah 4 daerah yang kita lakukan pendampingan pembentukan klaster. Dan selain itu kita juga menyusun kebijakan-kebijakan terkait logistik dan peralatan, pendampingan pelatihan ke daerah ataupun penguatan sistem optimasi jaringan logistik peralatan ini. Kita melatihkan bagaimana jika terjadi darurat di suatu wilayah dengan menggerakkan anggota klaster itu, seperti itu. Jadi kegiatannya tidak hanya dilakukan saat tanggap darurat ya Bu. Betul. Saat kesiapsiagaan kita dari logistik juga mulai siap-siap nih, harus seperti apa yang nanti akan dilakukan kalau ada darurat, siapsiagaan ya, distribusi juga koordinasinya. Betul. Gitu ya Bu. Yeah. Nah ini kita lanjut ke mitos atau fakta yang terakhir nih Bu. Dukungan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana hanya berasal dari BNPB saja. Gimana nih Bu? Wah, mitos. Karena bisa dapat dari, maksudnya BNPB ini bisa dapat logistik dari mana lagi gitu Bu, selain ada pengadaan sendiri? Sesuai Undang-Undang 24 ya Mbak, tahun 2027 itu kan BNPB itu kan memiliki fungsi selaku komando, koordinator dan pelaksana. Betul. Dan juga sesuai dengan peraturan BNPB nomor 4 tahun 2018 ya, tentang logistik tadi. Tentang logistik tadi itu di pola penyelenggaraannya itu kan kita melibatkan kementerian lembaga usaha dan masyarakat. Itu baik tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten. Nah, ini untuk pemenuhan kebutuhannya ini tidak hanya BNPB saja, bisa dari dinas sosial ataupun tingkat pusat Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan juga lembaga usaha. Seperti halnya kemarin saat COVID ini kita kan memperoleh banyak bantuan nih dari lembaga usaha yang kita salurkan ke daerah. Saat darurat seperti halnya Palu ini, bantuan-bantuan yang masuk yang dikoordinir dan disalurkan oleh BNPB ini sangat luar biasa. Dan juga lembaga usaha seperti halnya PMI, MDMC, Basnas itu Mbak. Jadi organisasi-organisasi kerelawanan juga gitu ya Bu, karena Indonesia ini kan luas banget ya. Jadi kayaknya kalau hanya BNPB yang bekerja untuk penanganan bencana kayaknya nggak bisa juga ya. Karena kan balik lagi penanganan bencana itu urusan bersama ya Bu. Ada Pentahelix, mungkin seluruh di Pentahelix itu juga berkolaborasi dalam aktivitas logistik dan peralatan ini. Oke, seru banget ya sahabat tangguh. Untuk podcast hari ini boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Wiwit hari ini. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita jadi lebih tahu nih terkait dengan aktivitas logistik. Ternyata nggak mudah gitu. Betul. Kompleks banget alur di dalamnya dan seperti kata Bu Wiwit, mungkin nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi ya Bu. Siap. Tentang logistik, karena nggak bisa nih kalau sehari. Saya udah disuruh closing dari tadi nih sama teman-teman di sini. Oke Bu, sekali lagi terima kasih sudah mau ngobrol di podcast BNPB. Kita juga jadi semakin terbuka nih wawasannya. Nah, terakhir sebelum kita sampai di penghujung podcast hari ini, saya berharap semoga semua sahabat tangguh tetap selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19 ya. Dan saya Alia Faradila pamit undur diri, sampai bertemu di podcast BNPB selanjutnya.
Dadah.